Kita teruskan kepada paparan kedua, yaitu tentang vaksinasi dan dasar hukum serta dipandang dari segi hukumnya Ibu untuk vaksin ini. Baik, silakan kepada Bapak Ali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian serta rekan-rekan penyuluh hukum. Baik, saya tidak panjang lebar untuk mukadimah, tapi saya mohon izin Ibu untuk membuka masker karena terasa mengganggu buat saya. Mohon izin ya Bu, saya buka maskernya. Baik, Ibu, sebelum saya menyampaikan paparan saya ingin bertanya, masihkah ada yang ragu untuk menerima vaksin? Nah, saya minta coba jawaban yang jujur dari ibu sekalian. Yang saat ini masih ragu atau takut dan lain-lain terhadap vaksin, angkat tangan. Yang masih ragu, takut dan lain-lain, angkat tangan. Gak apa-apa, saya minta jawaban yang jujur dari ibu sekalian. Silakan angkat tangan yang masih ragu-ragu untuk menerima vaksin. Ada? Angkat yang tinggi Bu. 1. Nggak apa-apa, ini nggak ada takut, nggak ada hukum. Ya, ini kejujuran kita. Nanti ada lagi 1 orang, 2, 3. Ada lagi yang masih ragu vaksin 4. Ada lagi? Ada 4 orang di sini yang, ayo yang jujur, yang 5. Jujur aja nggak apa-apa, nggak dihukum kok, nggak diberikan sanksi. Kita hanya nanti kita berdiskusi. Saya tidak membuli ibu untuk masalah vaksin, karena pasti ini informasinya sudah jauh sebelum ibu sudah terima duluan. Ada 5 orang. Ada lagi yang masih ragu untuk vaksin? 5. Oke. Ada 5 orang di sini yang masih ragu terhadap vaksin. Boleh saya tanya dulu ya, kenapa keraguannya itu? Ibu, kenapa Bu masih ragu? Ya, ada efek samping. Tentunya ada efek samping, jadi kita lebih sehat, jadi begitu divaksinasi menjadi tidak sehat. Takutnya gitu, soalnya kita mengikuti berita di luar negeri ada yang habis vaksin longgar atau apa gitu aja. Intinya takut akan efek samping seperti meninggal. Serem kan? Habis vaksin terus meninggal. Ibu ini takut disuntik. Jarumnya padahal kecil banget dibandingkan jarum bapaknya, tapi masih takut. Tadi yang mana lagi? Takutnya kita sehat jadi sakit. Iya. Ada juga ibu menyampaikan sehat jadi sakit kalau terima vaksin. Tadi mana lagi? Saya lupa. Yang angkat tangan. Iya Bu. Mungkin bukan khawatir pada saya ya, tapi terhadap orang tua yang di rumah, karena kan memang usianya, kemudian pada saat mau vaksin kan tidak ada survei terhadap penyakit yang telah dialami oleh dia gitu. Saya tidak pernah, jadi vaksin ya vaksin aja gitu, maksudnya tidak pernah ada di pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi yang akan orang yang akan divaksin tersebut ya, karena terkait dengan orang tua yang di rumah yang memang sudah usia lanjut. Kalau kita mungkin oke-oke saja, tapi terhadap orang tua yang usia betul, karena kan ayah saya ketika akhirnya vaksin tapi ada keraguan terhadap dirinya, karena kalau divaksin kayaknya nggak ada pemeriksaan tuh datang terus disuntik gitu. Sementara kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Kakaknya masih kuliah ya? Berarti nih terus Bu. Oh, peserta Kadakum. Jadi dari mewakili orang tuanya yang lansia khawatir setelah divaksin tidak ada pemeriksaan lanjut. Saya sebetulnya bukan takut gitu Pak, karena ngelihat kondisi ini kan saya itu punya penyakit gula, jadi katanya boleh divaksin gitu, tapi saya masih ragu apakah boleh atau enggak gitu Pak. Iya, ya takutnya nanti ada efek sampingnya, nanti udah disuntik takutnya gimana gitu Pak.
Itu aja, cuma tentang vaksin. Ada satu ya? Ada 5 ya? Pas. Baik Bu. Jadi memang inilah yang saat ini terjadi dan saat ini bahwa ternyata masih ada keraguan di masyarakat terhadap pemberian vaksin ini. Masih ada keraguan dan takut. Apa yang paling menyebabkan orang takut atau ragu dari vaksin ini? Tahu nggak Bu? Yang bisa jawab. Apa yang menyebabkan? Salah satu yang menyebabkan masyarakat ragu menerima vaksin. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau saudara yang saya perhatikan di masyarakat, yang pertama mereka takut divaksin, takut misalnya yang tadinya sehat jadi sakit. Terus yang kedua takut adanya kematian gitu. Pertanyaan saya, yang menyebabkan orang jadi ragu? Karena kurangnya penyuluhan di masyarakat. Kurangnya penyuluhan. Setelah itu? Iya, info media. Terus Masa lalu pernah takut gitu. Oh, masa lalu, lu pernah vaksin begitu ya? Saya tuh waktu SD, begitu ada vaksin, saya nggak masuk, lolos takut vaksin jarum dulu. takut disuntik juga bisa Pak, karena kan ngeliat jarum itu udah takut duluan gitu. Jadi Bu, itu salah satu. Tidak adanya kurangnya mungkin penyuluhan ya Bu. Kemudian ada trauma. Kemudian tadi Ibu sampaikan karena apa tadi Bu? Lupa pasti. Jadi yang paling berbahaya itu hoax betulnya. Ya kan? Berita bohong itulah yang disebarkan ke masyarakat, dibagikan ke media sosial, disosialisasikan. Terus sekian ratus orang, sekian ribu orang sudah terbagi. Ini yang menyebabkan masyarakat jadi takut vaksin. Terakhir Bu, saya divaksin itu vaksin pertama, saya itu hari Senin tanggal 15. Besok vaksin kedua tanggal 29. Nah, pada 1 hari sebelum vaksin saya baru ngobrol sama istri saya sambil nonton TV itu, istri saya bertanya, ya ini benar apa? Berita kalau habis divaksin jadi Mr. P jadi besar. Saya bilang enggak. Ibu tahu Mr. P siapa? Mr. P tahu kan? Iya, dia bilang itu dapat langsung. Ini hoax yang bikin orang takut hoax. Berita-berita bahwa vaksin itu untuk ayam. Setelah disuntikan ke ayam, ayamnya mati. Coba kalau kita baca berita itu, kita kan jadi takut, ya kan? Jadi takut. Nah inilah yang menyebabkan masyarakat ada keraguan, ada ketakutan ketika pemberian vaksin. Padahal vaksin ini sendiri itu, ini di pengertian vaksinasi saya tidak bacakan secara utuh ya Bu. Di paling bawah vaksinasi ini, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Jadi vaksin itu pada dasarnya, ya, pada dasarnya itu bukan untuk kita jadi kebal penyakit, bukan. Maksudnya kekebalan tubuh kita itu ketika terserang COVID itu paling tidak itu, ya, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, tidak sampai kematian. Itu maksudnya, bukan begitu dapat vaksin bebas keluyuran kemana tidak menggunakan masker. Tetap protokol kesehatan dijaga 5M. Sekarang 5M jadinya. Itu 5M itu penyempurnaan atau pelengkap dari 3M. Apa Bu yang 2? Yang 2M lagi apa? Kan ada 5, 2M lagi tambahnya. Iya. Yang pertama ini memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas dan interaktif. Tambahan 2, jadi bukan berarti setelah disuntik vaksin enak keluyuran. Artis kita begitu vaksin kumpul-kumpul, dipoto, cepat, bagikan, oh heboh. Padahal di situ dia sudah ada protokol kesehatannya, dia sudah sama diskwep segala macam itu. Tapi itulah saya bilang tadi, hoax inilah, berita bohong inilah yang menyebabkan masyarakat yang takut itu, dan itu dibagikan sekali klik udah tersebar kemana-mana. Ini yang salah satu penyebabnya itu. Kalau penyuluhan menurut saya dari TV itu udah media, ini memang penyuluhan yang hoax ini yang bikin masyarakat takut itu. Karena tujuan vaksin ini pertama
mengurangi transmisi penularan COVID. Ini ketika kita divaksin, paling tidak kita mengurangi itu, penyebarannya mengurangi. Karena begitu ini menyebar, rumah sakit penuh, ya kan? Jangankan karena sampai saat ini pun saya masih mendengar orang tidak percaya adanya COVID. Ibu masih mendengar punya teman atau kawan yang mengatakan nggak percaya saya COVID. Masih ada bu ternyata. Tapi kalau sudah begitu kena, waduh, bahaya bu. Baru di rapid saja, saya punya saudara kakak rapid test stasiun dinyatakan positif. Padahal dia dalam kondisi sehat, makan enak, penciuman bagus, tapi hasil tesnya positif. Apa yang rusak? Mental. Harus isolasi mandiri, dipisahkan dari keluarga, anak, ya kan, istri. Coba bayangkan 14 hari harus tinggalkan anak. Saya kirimkan makanan, saya bikin vitamin. Kan nggak ada obatnya bu? Ada nggak vaksin obatnya? Nggak ada. Kita dikasih vitamin, makan yang banyak. Vitamin terutama dikuatkan. Itu makanya ini salah satu solusi pemerintah sebagai kewajiban pemerintah yang amanat undang-undang bahwa ini solusi, vaksin ini solusi, salah satu solusi untuk ini pencegahannya. Tujuannya ini, 2, menurunkan angka kesakitan dan kematian, tujuan vaksin. Kemudian mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Jadi ketika semua kita sudah divaksin, harapannya ini kekebalan kelompok di masyarakat. Dan yang terakhir ini melindungi masyarakat dari tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Karena COVID ini sangat berpengaruh kepada pergerakan sosial dan ekonomi. Bayangkan kalau kita ketemu biasanya salaman ya bu, salaman. Tapi sekarang enggak, cukup begini, ada yang begini, ada yang pakai kaki. Secara sosial, secara ekonomi ada peraturan PSBB, pedagang hanya sampai jam 6. Bayangkan kalau dia buka jam 4, jam 6 belum ada pembelinya. Pembeli kumpul-kumpul di karang dibubarin. Coba. Sementara mata pencahariannya dari itu. Ini kan berpengaruh kepada ekonomi. Ini kan berpengaruh semua ini jelas. Mau jalan-jalan susah, mau renang susah, ya kan? Mau ke Bogor ada harus bawa rapid test, surat rapid test. Harus ini susah bu. Makanya jangan lagi ragu untuk divaksin. Adapun ada penyertaan penyakit seperti itu tadi bilang Bapak, punya gula tinggi. Nanti kalau pemeriksaan dulu langsung datang divaksin ada bu. Ada prosedur, ada screening dulu nanti dari tim dokter. Apakah ibu punya jantung? Ya kan? Ibu punya jantung nggak bu? Oh iya bagus punya jantung. Saya takutnya dong saya nggak punya pak. Karena ada pertanyaan saya, ibu punya jantung? Punya. Kalau punya penyertaan sakit jantung, ya berarti inilah kecerdasan ibu-ibu salah satunya. itu. Jadi nanti ada screening dulu, ada pemeriksaan dulu sebelumnya apakah ada penyakit penyertaan, misalkan tipes atau sesak nafas dan lain-lain. Nanti kalau memang itu tidak memenuhi persyaratan, ya tidak vaksin. Jadi ibu nggak usah takut. Ibu datang daftar, nanti ada screening, ibu ditanya semuanya, ada penyakit penyertaan, apa segala macam. Kalau ibu sehat, rekomendasinya vaksin, ya vaksin. Nggak usah takut disuntik bu. Itu cuma di gini aja bu, kemarin saya. Ikutin saya pak, ya tarik nafas, ya, udah selesai. Cuma dikasih apa dulu kan? Dari gini-gini, udah selesai bu. Jadi nggak usah takut jarum. Jadi ibu kalau ibu biasanya ibu ini sholawat biasanya. Ya udah kalau pas mau disuntik, ibu sholawat aja. Iya, sholawat aja udah selesai. Kenapa? Karena sholawat itu juga merupakan penyembuh untuk penyakit. Istighfar pun penyembuh untuk penyakit. Ketika ibu misalkan kakinya putus, banyak istighfar. Dan istighfar itu salah satu obat penyakit, semua penyakit. Itu. Jadi jangan takut kaki disuntik. Nah, yang buat ragu-ragu karena misalkan ada hoax nih yang berat nih hoax. Bisa disuntik itu sebetulnya buat ayam, disuntik hati itu. Karena banyak. Ini yang salah juga ada pasien atau yang mau divaksin itu tidak jujur terhadap penyakitnya. Ini juga memberikan dokter bertanya, ya kan bapak punya tipes TBC atau apa namanya penyakit pernapasan. Karena dia asma, karena dia malu, enggak. Selesai, berarti kesalahan-kesalahan inilah yang sebetulnya dari pasien itu sendiri yang dia harus jujur. Apapun penyakit penyertaannya harus jujur disampaikan ke dokter. Kalau dia bohong punya asma karena malu atau karena memang semangatnya pengen divaksin, nah ini itu nanti terjadi bisa kejang segala macam itu karena itu punya penyertaan tapi tidak jujur menyampaikan penyertaan itu salah satunya jujur. Dan kalau memang rekomendasinya tidak vaksin ya nggak divaksin gitu. Jadi nggak asal main suntik, nggak main itu.
Ini tujuannya. Kemudian ini kelompok prioritas udah semua sampai dengan sekarang aparatur negara, semua pemerintah daerah semua udah. Tinggal nomor 5 dan 6. Sekarang sudah masuk tahap 2, mau tahap 3. Nah, tahap 3 ini perubahannya ada lagi namanya vaksinnya. Kalau yang pertama Sinovac sudah selesai, sekarang AstraZeneca. Timbul lagi hoax, ya kan? Ini kenapa tidak pakai yang sama? Karena keterbatasan vaksinnya. Maka diambillah dari yang lain merek. Itu bukan karena kenapa kok pakai yang sama gitu. Nah ini karena keterbatasan, makanya diambil lagi dari lain itu AstraZeneca itu AstraZeneca AstraZeneca itu. Jadi keluar lagi hoax bahwa itu nanti ada yang namanya menyebabkan pembuluh darah. Sebab jadi ketika ini menyebabkan penyumbatan pembuluh darah apa gitu, nah ini juga hoax juga. Kan tidak mungkin, pemerintah itu kan pasti ada penelitian, ya kan? Ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang. Sekarang mungkin bisa saja 2 tahap, 2 dosis. Bisa saja di kemudian hari bisa 3 dosis. Karena tujuannya ini tadi. Itu semua. Jadi Bu yang takut, yang ragu, saran saya tidak usah ragu. Yang takut disuntik, takut jarum, tidak usah takut. Jarumnya kecil banget, Ibu tinggal ketika ini, Ibu tengok aja. Dia ngambilnya sebelah kiri. Ibu tinggal ke kanan, baca salawat, selesai Bu. Selesai. Paling Ibu sebelum sampai 1 salawat udah selesai. Percayalah, jadi gak usah takut yang takut jarum, gak usah takut. Kecuali memang ada penyertaan penyakit, itu boleh. Tapi tetap disampaikan kepada dokternya. Jika ada rekomendasi, pasti dilanjutkan. Setelah divaksin disuntik, itu kita tidak langsung pulang Bu. Disiapkan ruangan khusus selama 30 menit. Namanya observasi dulu. Apakah setelah situ ada misalkan pusing, misalkan apa-apa. Nanti misalkan pusing banget yang berat, itu tidak lapor ke dokternya lagi. Ini saya pusing. Nanti ada tindakan lanjut lagi. Jadi enggak dibiarkan begitu aja selesai pulang. Udah observasi dulu 30 menit. Makan, minum, udah nanti kalau nggak ada apa-apa ya udah selesai. Alhamdulillah saya kemarin tidak ada pusing apa nggak ada, bekak pun juga nggak ada. Gitu, jadi nah untuk lansia itu memang beda dia bukan 14 hari setelah vaksin pertama, tapi 28 hari. Kenapa? Karena ini menyangkut efektivitas panjuran dari vaksin itu, makanya dia 28 hari. Itu bedanya itu aja. Jadi Bu nggak usah takut sekarang itu bukan Sinovac vaksinnya, nggak usah khawatir. Pemerintah pasti untuk memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Jadi kalau ada hoax itu udah nggak usah dibagikan, hapus. Gitu. Karena kita tak tahu ini berita bohong, tapi itu ada stempelnya, ada BPJS-nya, ada ini segala macam. Saya ditanya teman saya, Bang Ali ini benar anggota BPJS dapat 3.500.000 katanya. Banyak kali Bu pernah terima kan? Ya kan? Masya Allah Bu, zaman sekarang 3.500.000 Bu, siapa yang mau rebutan? Apalagi dalam kondisi seperti ini, hoaxnya ini yang bahaya nih, gitu. Makanya orang yang suka nyebarin fitnah kayak begitu tuh nerakanya paling bawah Bu, neraka jahanam, beneran. Makanya Ibu jangan suka bagi-bagi berita yang belum tentu kebenarannya ada. Itu. Maaf Pak Ali, waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Iya, nanti kita lanjutkan untuk diskusi kelompok aja ya. Baik Bu, nanti diingetin lagi Bu ya. Boleh. Tinggal 2 menit ingetin. biar ada penutupnya juga. Iya. Nah ini, jadi saya sampaikan bahwa vaksin ini merupakan kewajiban pemerintah, dan ini juga amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang ketahanan kesehatan. Itu salah satunya itu pemberian vaksin. Dan ini kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. Gitu, makanya berikanlah vaksin ini sebagai solusi. Apakah kita akan terus begini? Di rumah terus dikurung, mau jalan-jalan nggak bisa, mau ke pasar terbatas, kan nggak mungkin. Nah ini kemudian ada yang menerima, ada yang menolak dengan vaksin ini. Ya menerima nggak ada masalah. Yang menolak ini ya tadi sudah Ibu sampaikan sendiri kan, karena ada takut efek samping, ragu akan keamanan dan kehalalnya. Pertama ini digulirkan kan orang takut keamanannya. Presiden Jokowi umumkan bahwa vaksin aman. Enggak percaya juga. Enggak ada BPOM, belum ada surat
persetujuan BPOM, belum ada nih apa halal haram, ya kan? Kita selalu bicara halal haram, tapi di rumah kita makan juga yang haram yang lain, sama aja loh. Kita belum divaksin, tapi kita bicara halal haram nggak mau. Haram itu haram, tapi keseharian kita tanpa kita sadari mungkin kita juga makan barang haram. Padahal kita belum divaksin, baru cuma ini wacana, tapi kita ngomongnya nggak boleh itu haram, haram. Ya udah, ada fatwa ini berbarengan keluarnya nih, tanggal 11 Januari fatwanya nyatakan bahwa vaksin Sinovac suci dan halal keluar. Jaminan berarti kan? Kita kan mungkin melakukan penelitian sendiri. Pasti ada otoritas yang paling penting, yang paling berwenang, ya MUI selaku halal dan haram, BPOM selaku keamanan obatnya, vaksinnya, selesai sudah. Masih juga nggak percaya, itu nanti apa bahayanya, masih nggak percaya. Udah, Presiden Jokowi siap menerima vaksin yang pertama sebagai bukti bahwa ini aman, ya kan? Nggak percaya juga, timbul hoax lagi, ini sih pemerintah akal-akalan, ini cuma bisnis obat, bisnis aja nih vaksin nih, biar nanti masyarakat sekarang terserah berapa berapa miliar hasilnya, ya kan? Hoax itu terus berkembang, karena memang dia tujuannya untuk menghancurkan masyarakat Indonesia, untuk menghancurkan pemerintahan sekarang. Boleh kita tidak setuju dengan Pak Jokowi, ya kan, boleh, silakan, kenapa? Tapi kita jangan juga untuk merusak apa tatanan sosial kita. Ya, jangan ikut juga, kalau kita tidak berbagi kepada negara kita, berbuat kepada negara kita, jangan ikut merusak. Ya udah terima menjadi yang pertama. Enggak percaya juga, ya kan, dibilang vaksin ini merupakan bisnis pemerintah terhadap rakyatnya. Kejam banget ya, bisnis pemerintah terhadap rakyatnya. Ya udah, Presiden umumkan bahwa vaksin ini gratis. Selesai kan, terjawab kan? Orang yang membuat hoax bahwa vaksin ini merupakan bisnis pemerintah, terjawab oleh Presiden Jokowi bahwa vaksin ini gratis. Gratis tuh, udah gratis, nggak mau juga. Coba pusing nggak kalau ibu jadi Jokowi, jadi Presiden Jokowi, udah gratis, nggak mau juga, ada lagi hoax lagi, ya kan? Udah banyak, pokoknya teruslah hoax itu berkembang, ya. Nah terakhir ini, kalau semua elemen sudah disampaikan, sosialisasi semua sudah, maka ada sanksi pidana buat yang menolak vaksin. Kira-kira Bu setuju nggak Bu kalau yang tidak terima vaksin mendapatkan hukum pidana? Ada yang setuju? Pasti di sini menjawab tidak setuju. Yang tidak setuju siapa, angkat tangan? Kalau pemberian vaksin bagi sanksi bagi yang menolak vaksin diberikan sanksi pidana, ada penjara, ada denda. Saya tanya nih, yang setuju angkat tangan. Nggak ada yang setuju kalau yang menolak vaksin itu dipidana. Yang nggak setuju, kagak nunjuk juga. Ibu maunya apa sih Bu? Ditanya setuju apa enggak kalau yang menolak vaksin dikasih pidana, nggak angkat tangan juga. Terus tidak setuju, nggak angkat tangan juga. Ibu maunya apaan Bu? Masya Allah, saya kalau jadi Presiden Jokowi, saya mundur Bu, beneran. Iya. Udah, yang nggak setuju, ada yang saksi, angkat tangan. Oh, cuma satu orang yang nggak setuju, yang lain berarti setuju. Oh, dua. Ibu nggak setuju Bu? Nah, jawabannya Bu, kenapa nggak setuju? Ya sekarang begini ya, kita kan harus kembali kepada hak warga masyarakat ya. Artinya begini, betul, masyarakat punya kewajiban, pemerintah juga punya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan itu seperti itu. Karena kita juga melihat masyarakat kan juga menilai kemampuan dia, bahwa gak yakin saya itu fisik saya, kondisi saya misalnya gitu, seandainya nanti ada divaksin kemudian efek sampingnya misal begitu, karena mengingat datanya ada efek samping. Dilihat juga dari kekebalan tubuh manusia itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah kemudian kalau itu, dan kita saya juga melihat bahwa banyak sekali yang takut juga untuk itu ya, di samping sudah meyakinkan bahwa halal katanya karena MUI gitu kan, tapi sebagian juga kan punya keyakinan juga, ada yang memiliki hak mengatakan sepanjang itu masih ada unsur babinya misalnya gitu kan, mereka tetap berpendapat itu
tidak halal misalnya seperti itu. Kemudian juga kalau mereka juga pandangan mereka ini kan juga harus kita hargai ya, masyarakat itu ya, terhadap pandangan mereka sendiri, bahwa kalau misalnya mereka tetap berpendapat bahwa itu hal haram misalnya, itu juga harus dihargai juga, karena kan masih banyak kok yang berpendapat bahwa ini nggak bisa, bagaimanapun masih ada unsurnya. Kemudian yang kedua, tingkat kedaruratannya kan juga harus dilihat juga sejauh mana ya. Oke lah, memang sudah banyak katakanlah terjadi kasusnya gitu, itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dipikirkan juga, sejauh mana tingkat kedaruratannya gitu ya. Pemerintah sudah mengupayakan banyak hal dan memang sudah mulai berkurang sedikit-sedikit, tidak dengan cara seperti katakanlah vaksin salah satu cara, karena ini salah satu cara, jadi masih banyak cara yang lain, jadi biarkan masyarakat untuk menilai sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya saya melihat juga masih banyak masyarakat yang nggak sependapat kalau misalnya pidana ini yang melakukan kejahatan itu sudah banyak, penjara aja udah penuh, nanti masyarakat nih kalau banyak yang nggak setuju, mereka mau ditahan di mana gitu. Kemudian kalau mereka kemudian ditahan, siapkah pemerintah untuk menanggung? Karena kan kalau mereka ditahan dengan kesalahan tidak mau divaksin, biaya menjadi beban pemerintah juga. Masa mereka nggak dikasih makan, nggak dikasih biaya hidup dan lain sebagainya, itu kan juga hal yang harus dipertimbangkan juga gitu ya. Jadi artinya kalau memang itu dianggap sebagai suatu hak yang diberikan, maka itu adalah hak gitu loh. Tapi masyarakat ini juga harus diberi ketegasan juga, bahwa kalau dia sampai menularkan orang lain, dia harus bertanggung jawab gitu ya. Misalnya dia tidak mau divaksin, seandainya nanti dia menjadi penyebabnya, ya dia boleh aja misalnya ada perjanjian apa misalnya gitu, tapi tidak harus yang tidak mau kemudian dipidana gitu loh, seperti itu. Nanti penjaranya penuh, tapi nggak apa-apa sih kalau pemerintah duitnya banyak gitu ya. Nanti mungkin akan membuka gedung lagi yang luas khusus untuk tahanan yang tidak mau divaksin. Nah, begitu kan ya. Ada lagi yang alasan yang bisa memberikan alasan tidak setuju adanya sanksi pidana, atau mungkin ada yang berpendapat ya. Apa-apa kita diskusi saja. Ya mungkin nanti Pak Ali kita bikin kelompok dulu aja. Jadi nanti kita boleh sekalian aja sekarang. Ya kita bikin 2 kelompok aja ya. Ya jadi nanti akan diskusi nih. Jadi nanti ada kelompok terbaik ya, pemilihan kelompok terbaik. Jadi kalau misalnya ya kita umpan ya kita sampai 7 menit lagi lah. 7 menit lagi untuk paparan. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau langsung diskusi. Kalau dalam perspektif hak asasi manusia ada disebut non-derogable right, hak paling dasar. Hak paling dasar itu salah satunya adalah hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Di antara 5 hak dasar lainnya yang paling dasar negara kita. Hak hidup ini adalah salah satunya memberikan vaksin kepada warga negara supaya tidak sakit. Artinya ini adalah kewajiban negara dan ini adalah hak warga negara. Jadi ini hak paling dasar. Karena karena saya tidak setuju, karena yang pertama vaksin ini bukan tindakan pidana. Jadi kalau dalam kita undang-undang hukum pidana, dia juga mengatur dalam KUHP, dia adalah bukan tindakan pidana. Seseorang bisa dipidana kalau dia melanggar pelanggaran hukum, misalnya pidana, dan pidana kan juga terbagi menjadi pidana berat maupun pidana ringan yang ada di sini. Pada kasus-kasus yang dikirim sebenarnya juga proses pemidanaan juga sebenarnya dikurangi, apalagi dalam situasi COVID-19. Nah, kalau saya sih berpendapat yang paling penting adalah informasi dan edukasi kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman terhadap vaksin. Misalnya dari segi agama, pentingnya dalam kesehatan dan sebagainya, itu lebih menyadarkan masyarakat dibandingkan sanksi pidana. Kenapa tidak setuju adanya sanksi pidana terhadap penolak vaksin? Ada lagi? Belum jauh. Ada lagi? Baik, saya lanjutkan. Jadi ini bicara hak dan kewajiban. Makanya judulnya tadi vaksinasi antara hak dan kewajiban, ya kan? Di pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tentang ketenagakerjaan kesehatan itu ada bahwa pasien
berhak menolak atau menerima layanan kesehatan yang diberikan. Iya. Tapi apa dulu? Terkait dengan kepentingan individu, kepentingan sendiri, boleh ibu menolak. Contoh, ibu punya jantung, punya ya bu? Jadi kalau ibu punya misalkan kita nggak tahu. sakit jantung, kemudian setelah pemeriksaan ada rekomendasi dokter bahwa ibu harus pasang ring. Inilah ibu boleh menolak berdasarkan pasal 56. Tapi kalau pas di pelayan, Ibu boleh menolak. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas, kepentingan Indonesia, ibu tidak bisa menolak ini. Karena ini hak ibu yang harus diterima. Tadi ibu siapa tadi menyampaikan? Karena ada salah satunya hak hidup ya bu. Hak. Ini itu kalau menyangkut pribadi, ibu boleh menolak. Tapi jika sudah menyangkut kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas, ibu tidak menolak. Ini terkait dengan hak. Ini hak pengertiannya. Segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Ini hak. Dan diatur di pasal 4, setiap orang berhak atas kesehatan. Ketika ibu divaksin, temannya belum, dia tertular penyakit atau sama-sama belum divaksin, ya kan, sama-sama tertular. Akhirnya dia menularkan. Berarti kan ibu sudah punya hak sehat, gitu. Jadi ketika menyangkut kepentingan pribadi, misalkan sakit, seperti saya sampaikan tadi, ibu berhak menolak fasilitas kesehatan itu. Tapi ketika menyangkut kepentingan umum, kepentingan orang banyak, ibu tidak bisa menolak. Jadi ada kewajiban. Nah ini hak dan kewajiban. Karena orang berpikiran dulu begini, itu kan hak saya untuk menerima dan menolak apakah saya mau divaksin atau tidak, ya kan bu? Dan itu melanggar HAM. Nah lupa lagi bahwa hak asasi manusia itu bukan untuk mengatur diri sendiri, tapi juga mengatur kepentingan orang lain. Contoh, ibu di rumah setel radio sekencang-kencangnya sampai ngomong pun, hak siapa? Ibu setel radionya di rumah, ya kan? Di kamar ibu, ya kan? Hak siapa? Hak ibu. Tapi juga ibu berkewajiban menghormati hak orang lain, tetangga ibu. Begitu ada ventilasi, masuk suaranya ke situ, padahal dia lagi sakit, ya kan? Dia juga punya hak untuk hidup tenang di rumahnya. Jadi kewajiban kita juga menghormati hak orang lain. Jadi nggak ada apa isinya, egois ya, kayak kasar begitu. Mau menang sendiri, mentang-mentang beli radio baru, bagus, gede, suaranya digedein, dipunin, lagunya dangdut lagi. Yang sakit pusing bu sebelah, ya kan? Artinya hak kita juga wajib. Kita selain punya hak, juga punya kewajiban. Kewajiban kita menghormati orang lain. Sama vaksin juga gitu. Ya, vaksin juga sama, ini kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan. Jadi wajib dilaksanakan. Makanya timbullah sanksi ketika ibu tidak melaksanakan kewajiban ibu. Dan ini maksudnya adalah ultimum remedium, apa? Upaya terakhir. Jadi ibu jangan salah paham. Apaan sih pemerintah? Orang nggak mau divaksin juga, main pidana aja, main paksa aja. Nggak begitu judulnya. Jadi ketika ibu mendaftar, ibu ada pendataan pemula, ada screening, ada pemeriksaan dulu. Jadi saya nolak vaksin, ayo masuk penjara. Enggak begitu. Ini upaya terakhir. Setelah upaya pendekatan semua dengan ulama dan semua pendekatan dilakukan, ini upaya terakhir. Jadi sanksi pidana ini upaya terakhir bu. Jadi ibu nggak usah khawatir. Akhirnya kalau pidana penjara protes, ya kan? Pidana denda diprotes. Karena untuk wilayah DKI Jakarta itu dendanya 5 juta bagi warga yang menolak vaksin. Ini pun di judicial review, ya kan? Artinya apa? Kembali kepada kesadaran kita bahwa ini menyangkut kepentingan orang banyak, bukan diri kita. Seperti saya contohkan tadi, yang nyetel radio kencang-kencangnya, ya kan? Kita semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Asal dasar HAM, itu melanggar HAM, iya. Ketika kita tidak bervaksin, kita juga melanggar HAM. Kenapa? Karena orang lain mempunyai hak untuk sehat, hak untuk lingkungan sehat, baik sosial, ekonomi. Itu. Jadi jangan mikirin hak kita sendiri gitu loh. Ya bu. Jadi hak asasi manusia itu bukan semata-mata kita nih hak kita sendiri, bukan, tapi kita juga mempunyai kewajiban juga di HAM itu. Gitu maksudnya. Nah ini.
Akhirnya terakhir ini kuat perpres. Jadi ada kewajiban ini sanksi terkait sanksi Bu. Ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang HAM. Ini di nomor 2, setiap hak asasi manusia adalah menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Jadi timbal balik Bu, ya. Ini aturannya di HAM. Kalau bicara HAM, kadang-kadang orang ngomong melanggar HAM, tapi tahunya dia nggak ngerti apa itu HAM. Gitu, tahunya dia cuma mentinggi dirinya sendiri. Padahal selain mempunyai hak, dia juga mempunyai kewajiban. Tuh. Ini sanksinya. Sanksinya nih yang terakhir nih jelas, kalau tadi kan udah banyak yang nggak setuju. Jadi saya sampaikan bahwa sanksi bagi penolak vaksin ini itu ultimum remedium, artinya upaya terakhir. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan seperti ini sekarang saat ini. Kita berdiskusi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang takut, ada yang takut cuma karena takut jarum, ada yang ragu karena nanti setelah divaksin takutnya meninggal. Ini tentu nggak semudah itu. Ada pemeriksaan dulu dari dokter. Ada 4 pos tuh, pemeriksaan dulu, pendaftaran, pemeriksaan, sampai nanti terakhir setelah divaksin itu masuk ke setelah vaksin. Iya, observasi dan tidak sembarangan. Mungkin bapak yang dari ibu itu untuk lansia sama perlakuannya. Cuma memang tahap pemberian vaksinnya itu 28 hari setelah vaksin pertama. Gitu. Nah, ini sanksinya terakhir, Presiden itu mengeluarkan dia pasal 13 ayat 4 ini peraturan Presiden nomor 14, itu ada sanksinya juga. Sanksinya sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. Ini akhir di dalam perpres ini. Jadi ibu nggak usah khawatir bahwa sanksi bagi penolak vaksin ini merupakan ultimum upaya terakhir. Jadi enggak ibu, begitu ibu nolak langsung dipenjarakan, langsung enggak seperti itu. Ada upaya-upaya pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain. Mungkin pemerintahan juga, mungkin dari pemerintahan itu sendiri. Jadi pada tingkat RT, tingkat RW ada pendekatan dilakukan. Kenapa tidak mau vaksin? Jadi bukan menolak vaksin terus dipenjara, bukan. Jadi jangan salah. Ingat hoax, ingat jangan percaya berita-berita yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Itu apalagi terkait vaksin. Jadi saat ini saya tekankan, ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah ragu. Ini sudah ada otoritas yang berwenang. Pertama, MUI menyatakan bahwa vaksin halal suci. BPOM juga menyatakan aman, dapat persetujuan. Pemerintah juga menyatakan aman, ada kewajiban. Jadi setelah observasi, kalau ibu ada gejala-gejala setelah vaksin itu, nanti ada upaya lagi, gitu. Jadi nggak dibiarkan begitu dan takut. Jadi nanti ada upaya observasi. Oh, ini kok tambah pusing, ibu lapor, nanti ada tindak lanjutnya, ada ketentuannya, gitu. Jadi itu Bu, jadi sanksi pidana itu upaya terakhir. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Bu, ini habis waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pesan saya, tidak usah ragu, tidak usah takut, ya. Silakan ibu mendaftar untuk vaksin. Ini mumpung gratis juga. Bayangkan kalau ibu bayar sendiri, antrinya udah berapa? Mau ini gratis, ya. Keamanan pun terjamin dan ibu sudah menyatakan aman. Jadi udah nggak ada alasan lagi ibu takut untuk divaksin. Ya, kalau ada berita-berita yang nggak jelas, nggak usah dipercaya. Saat ini cari sumbernya yang betul, gitu. Yang takut jarum nggak usah takut Bu ya. Yang takut jarum intinya ketika ibu mau disuntik, tengok kanan, baca selawat, selesai Bu. Ibu belum baca, saya jamin ibu belum baca selawat 2 kali aja, udah selesai disuntiknya. Ya, saja Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita berikan aplaus untuk para narasumber kita. Terima kasih Pak Ali, ya. Nah, bagaimana ibu-ibu semuanya tadi mungkin sudah agak mendapatkan pencerahan ya, terutama tentang vaksin ya. Nah, di sini kalau misalnya ibu-ibu mungkin masih ada yang ingin didiskusikan atau masih ada pertanyaan nih yang menggajah, silakan Bu bisa ditanyakan. Nah, ini kita bentuk 2 kelompok ya, karena kan